Sebuah rumah terbakar karena pemilik lupa mematikan kompor saat ditinggal sholat Id. Sejumlah ruas jalan ibu kota macet di Hari Raya Idul Fitri. Jumlah pemudik di Stasiun Senen meningkat di hari pertama Lebaran. Halo, selamat sore pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Dan demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Dan saya Wilson Purba. Kita awali iNews Sore dengan informasi kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di Desa Suduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat ditinggal sholat Id. Karena lupa mematikan kompor saat salat Idul Fitri, rumah milik Misnadi di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, terbakar pada Senin pagi. Dapur beserta seluruh peralatannya termasuk alat elektronik dan lemari makan ludes dilalap si jago merah. Beruntung lokasi rumah tidak jauh dari kantor pemadam kebakaran, sehingga dengan cepat api dapat dipadamkan dan tidak sampai merambat ke rumah tetangga. Setelah api bisa ditaklukkan petugas, pemilik membersihkan puing sisa kebakaran dan memisahkan barang berharga yang bisa diselamatkan. Seduri jalan sini. Kebakaran ini menjadi duka bagi keluarga Misnadi di Hari Raya Idul Fitri. Cak gambrang. Terus mau dibuat lebaran, itu ngodok banyu, terus Iya. ditinggal sholat Id. tinggal sholat Id. Terus akhirnya Akhirnya itu langsung airnya habis, langsung terbakar. terbakar. Iya. Itu bagian mana yang terbakar, Pak? Ya, muncrat itu bunyinya itu, kan airnya kan habis. Terus di situ ada kulkas, ada freezer, terus ada almari. Di dalam rumah nanti kosong atau gimana, Pak? Apa? Dalam rumah nanti kosong atau gimana kondisinya? Kosong, tidak ada orang belas. Ditinggal. Tinggal Kebakaran ini pemilik rumah rugi hingga puluhan juta rupiah. Mereka pun tidak bisa merayakan Lebaran karena kondisi rumah terbakar. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Meski rumah serta harta benda miliknya hangus terbakar, ratusan warga korban kebakaran Pasar Gembrong Jatinegara, Jakarta Timur tetap menunaikan sholat Id secara khusyuk di jalan raya. Mulai dari anak-anak hingga orang tua antusias merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ratusan warga korban kebakaran Pasar Gembrong, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di Jalan Raya Basuki Rahmat. Sholat Id digelar tak jauh dari posko pengungsian. Meski rumah serta harta benda milik mereka hangus terbakar, namun hal ini tak menyurutkan para korban untuk menunaikan ibadah sholat Id. Bantuan pakaian serta perlengkapan sholat juga telah diberikan kepada para korban kebakaran. Sholat Id kali ini diikuti oleh sekitar 100 kepala keluarga yang masih bertahan di posko pengungsian. Sementara sejumlah warga lainnya telah mengungsi di rumah keluarga maupun kerabatnya. Bahwa kami siap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan saya selaku Ketua RW dibantu oleh para donatur yang di Jakarta begitu melindungi kami, melihat kami tetap didistribusikan perlengkapan sholat walaupun mereka tidak memiliki sehingga bisa mereka mengikuti sholat Idul Fitri. Dan kami ucapkan terima kasih para masyarakat Jakarta yang telah membantu sehingga kami bisa melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Saat ini jumlah pengungsi di posko yang telah disediakan mulai berkurang dibandingkan pada awal setelah kejadian. Diketahui sebanyak 400 bangunan yang terdiri dari rumah dan toko hangus terbakar. Akibatnya 1.500 jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan warga ibu kota memadati Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan ribuan warga lainnya juga mengikuti sholat Id dengan hikmat di Masjid Istiqlal. Ribuan warga memadati Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara untuk menunaikan sholat Id Senin pagi. Dengan membawa alat sholat pribadi, warga berbondong-bondong datang bersama keluarga dan kerabat sejak pukul 6 pagi. Arus lalu lintas pun sempat tersendat akibat banyaknya warga yang datang. Allahu Akbar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah tokoh lainnya hadir mengikuti sholat Id di JIS. Sholat Id pun berlangsung tertib dan khusyuk di tengah euforia umat muslim yang bisa kembali sholat Id dengan pelonggaran protokol kesehatan. Pelaksanaan ibadah sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta juga berlangsung hikmat dan tertib. Ribuan warga memenuhi ruangan utama masjid dan halaman masjid. Turut hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta Duta Besar negara-negara Timur Tengah. Adapun sholat Id tahun ini mengusung tema semangat kerukunan berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menunaikan sholat Id di Gedung Agung Yogyakarta bersama keluarga dan warga setempat. Presiden mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama silaturahmi Lebaran. Presiden Joko Widodo didampingi istri Iriana Joko Widodo menunaikan sholat Id di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Tak hanya Jokowi dan keluarga, warga setempat juga diperbolehkan bergabung bersama Jokowi untuk mengikuti sholat Id. Adapun tema khutbah sholat Id tahun ini adalah solidaritas sosial di masa pandemi. Usai sholat Id, Jokowi bersilaturahmi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Karena saya Idul Fitri saat ini berada di Jogja, tentu saja pertama kali yang kami kunjungi untuk silaturahmi dan mengaturkan selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin kepada Bapak Sultan Mahfud Dalem beserta Ibu Ratu dan keluarga. Di tengah silaturahmi, Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan selama mudik dan silaturahmi Idul Fitri. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kendaraan wisatawan memadati jalur Setiabudi Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Bali, para wisatawan memadati Kebun Binatang Bali Safari Gianyar pada Senin pagi. Momen libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke tempat wisata. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, antrean kendaraan wisatawan lokal mengular di Jalan Setiabudi menuju kawasan wisata Lembang. Kepadatan lalu lintas di kawasan ini terjadi sejak Senin pagi dan diprediksi akan terjadi hingga berakhirnya libur Lebaran. Untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, jajaran lalu lintas Polres Cimahi menyiagakan petugas di titik kemacetan. Selain itu, petugas juga memberlakukan one way pendek dari kedua arah baik dari Lembang maupun Bandung. Penguraian kepadatan di kawasan wisata Lembang dilaksanakan buka tutup di Simpang Betrik sampai dengan tempat wisata Pemhos. Kemudian juga untuk saat ini juga melakukan himbauan-himbauan kepada pengguna jalan khususnya yang berwisata di Lembang agar selalu mentaati peraturan lalu lintas dan mentaati daripada arah petunjuk petugas sehingga perjalanan bisa berjalan lancar, aman dan selamat. Kepadatan wisatawan juga terjadi di Kebun Binatang Bali Safari Gianyar Senin pagi. Para wisatawan datang bersama keluarga untuk menghabiskan waktu cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Salah satu wisatawan asal Jakarta mengaku mengajak keluarganya untuk melihat berbagai macam satwa yang ada di Kebun Binatang ini. Selain itu, para wisatawan juga menikmati berbagai macam pementasan satwa serta bersafari melihat koleksi satwa di Kebun Binatang.
sini sama mungkin ke Kuta sih kemarin. Ya seneng sih, kan kemarin-kemarin saya mau liburan ke sini, cuman nggak bisa karena ditutup terus. Jadi cukup senang sih bisa kemari lagi. Pengelola kebun binatang mengaku sejak libur cuti bersama Idul Fitri, kunjungan wisatawan meningkat, baik itu wisatawan domestik ataupun mancanegara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Gianyar, Bali, kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk ke tempat wisata di beberapa daerah untuk mengetahui seperti apa situasinya di sana. Sudah ada rekan kami, ada Lika Apriliani di Subang dan juga ada Nasta Syafrina di Pantai Ancol. Kita ke Lika terlebih dahulu. Selamat sore Lika, seperti apa situasi libur lebaran di sana? Ya baik Wilson, Safa dan juga pemirsa, hari ini saya ingin mengajak pemirsa semua untuk merasakan liburan seperti di negeri dongeng. Ini jika pemirsa terlihat di belakang layar kaca Anda bahwa pemirsa berpikir saya ada di Disneyland, tentu saja ini salah pemirsa. Saya sedang berada di Subang, wisata Subang, Jawa Barat, yaitu di tempat wisata The Castello. Memang ini pada saat ini cuaca sedang hujan cukup deras, namun di tempat wisata ini berbagai macam fasilitas yang diterapkan, yaitu seperti spot foto yang instagramable, dan juga salah satu spot foto yang terkenal adalah ada yang di belakang saya, yaitu ada kastil yang berbentuk seperti bangunan terkenal yang ada di Rusia, serta ada tanaman yang seperti Mickey Mouse, ini giant Mickey Mouse. Tentunya di tempat wisata ini tidak hanya fasilitasi adanya kastil sendiri, namun ada berbagai macam tempat wisata, yaitu ada istana boneka, ada ontang-anting, dan juga ada trampolin. Di wisata di Castello ini buka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore dengan tiket yaitu seharga Rp40.000 pada hari libur. Sementara untuk lokasi di The Castello ini sendiri ada di antara Jalan Provinsi Subang dan juga Bandung. Maka bagi pemirsa yang ingin berlibur ini itu sejenak dari penat ibu kota, ini dapat menjadi salah satu list wisata di hari Lebaran. Dan kalau untuk mengetahui bagaimana suasana liburan di ibu kota, ada rekan kami Nasta di Ancol. Nasta, silakan dengan laporan Anda. Ya, Lika dan juga pemirsa, berbeda dengan yang ada di Subang. Libur Lebaran 1443 Hijriah ini nampaknya dipadati oleh warga ibu kota ini untuk berlibur di Taman Impian Jaya Ancol. Sehingga tidak hanya mereka yang mudik, namun juga mereka juga meluangkan waktu bersama keluarga tercinta untuk bermain di sini. Dan kami juga akan mengajak juru kamera saya, yaitu Agus Dwi, untuk melihat suasana yang ada di Pantai Impian Jaya Ancol, salah satunya yaitu di kawasan Lago. Nah, ini bisa dilihat juga bagaimana antusiasme masyarakat di sini cukup tinggi untuk menikmati suasana di sore hari ini, yang mana cuaca hari ini sangat sejuk sekali untuk melakukan berenang dan juga piknik. Kemudian juga kalau kita berbicara bagaimana antusiasme masyarakat kali ini pada saat libur Lebaran 1443 Hijriah ini nampaknya mengalami kenaikan yang signifikan jika kita bandingkan dengan libur Lebaran yang pada tahun lalu, yaitu masih ada pandemi COVID-19. Dan kemudian juga kalau kita berbicara total kapasitasnya ini spesial, untuk libur Lebaran tahun ini pihak Ancol sudah menyediakan kuota sebanyak 75% dari total kapasitas yang disediakan. Dan juga tercatat hingga pukul 3 sore ini sudah ada 40 lebih pengunjung yang sudah memasuki Pantai Impian Jaya Ancol. Dan kalau kita berbicara juga untuk jam operasional sendiri ini masih tetap normal, yaitu pukul 6 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wilson, Safa. Ya, terima kasih Nasta Syafrina langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Dan sebelumnya tadi ada Lika Apriliani dari Subang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik terjebak antrean panjang saat melintasi jalan raya di Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di iNews Sore.